Assalamualaikum. Assalamualaikum kelas 8. Semoga dalam keadaan sehat, keluarga dalam keadaan sehat, yang sakit segera diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya ya. Kita tetap semangat ya di dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu adalah tujuan kita hari ini. Saya akan kembali lagi melanjutkan mengenai pesawat sederhana. Setelah kemarin kalian belajar mengenai katrol. Katrol itu ada berapa kemarin? Ya, katrol ada 3 macam. Silahkan semua dibuka buku paketnya halaman 81. Saya ulas sebentar. Oke. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, yang ketiga katrol majemuk atau campuran. Yang katrol tetap tunggal, keuntungan mekanisnya 1, tetap. Jadi misalkan kalian mengangkat beban berat 50 Newton, maka gaya kuasa yang harus kamu berikan adalah 50 Newton. Contohnya misalkan ini di sumur itu ya pakai ini. Yang kedua ada katrol bergerak atau katrol tunggal bebas. Ditarik ke atas katrolnya ini ya. Gambar yang kedua itu keuntungannya 2 kali lebih mudah atau 2 km-nya. Contohnya misalkan kalau kamu mengangkat beban seberat 50 Newton, maka kamu hanya perlu mengeluarkan gaya kuasa 25 Newton. Dari mana Bu? 50 dibagi 2, nah setengahnya ya. Sedangkan yang ketiga katrol majemuk itu tergantung jumlah katrol keuntungannya. Semakin banyak jumlah katrol, maka semakin banyak keuntungan yang kamu dapat. Kalau di sini contoh gambar katrolnya 2, berarti kalau bendanya 50 Newton, berarti kamu butuh gaya kuasa 25 Newton. Jadi dibagi 2. Kalau misalkan seperti ini di gambar 82 ini, halaman 82, ada 4 katrol. Berarti kalau kamu ngangkat beban sebesar 50 Newton, berarti gaya kuasa yang kamu berikan 50 bagi 4 hanya 12,5 Newton. Iya kan? Lebih enteng lagi atau lebih mudah lagi. Itu ya mengenai katrol sekilas. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai roda berporos. Roda berporos ini adalah gear kalau kamu bilang ya. Ada di setiap sepeda, mobil, sepatu roda ya. Kursi roda yang ada rodanya biasanya selalu menggunakan gear atau roda gigi. Ini adalah untuk mempermudah perputaran roda ya. Yang ketiga ada yang namanya bidang miring. Bidang miring adalah suatu bidang yang miring yang bermanfaat untuk kegiatan manusia. Contohnya di sini. Kenapa skrup diberi seperti ulir miring seperti ini? Seperti jalan menuju pegunungan. Agar paku skrup ini mudah masuk ke dalam kayu. Bentuk bidang miring yang yang benar awalnya adalah seperti ini ya, terdiri dari ketinggian ini papan miring ya, ada tinggi papan atau H dan ada L atau jarak miringnya. Biasanya bidang miring ini digunakan untuk mengangkut benda lemari yang mau dimasukkan ke truk. Mesti dikasih papan miring, kemudian bendanya didorong ke atas supaya mempermudah. Kalau nggak pakai papan, pasti berat kalau diangkat oleh manusia dari atas ke bawah. Keuntungan mekanisnya, caranya adalah jarak antara papan ini dibagi ketinggian papan atau L per H. Lanjut. Yang keempat ada namanya pengungkit atau tuas. Ya. Ini adalah yang sering sekali kita gunakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, scope, koper, pinset, dan sebagainya. Tuas ini bentuk dasarnya seperti ini ya. Terdiri dari dasar tuas ya.
ini panjangnya, ini panjang tuas ini. Ada yang namanya di sini titik beban, gaya beban di sini, dan ada namanya titik kuasa atau gaya kuasa di sini. Jangan lupa ada yang namanya titik tumpu atau tumpuan. Antara titik tumpu dengan gaya beban namanya lengan beban. Antara titik tumpu dengan lengan kuasa namanya gaya kuasa. Nah, ini sangat sekali membantu kehidupan kita. Ini konsep dasarnya. Apa saja yang ada di situ? Kita lihat. Ya, persamaan untuk menghitungnya nanti, menghitung keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Sehingga kita sering menggunakan persamaan ini. F, B, P, F, K sama dengan LK per LB. Ya, ini persamaannya. Nah, Bu dari tadi ngomong keuntungan mekanis. Apa itu? Keuntungan mekanis itu keuntungan yang kita dapat karena alat tersebut, ya. Pengungkit ada 3 jenis. Yang pertama, jenis pertama, yaitu jika titik tumpunya ada di tengah antara gaya kuasa dan gaya beban. Contoh bendanya adalah gunting. Ini titik tumpunya ya, tumpu. Ini kuasa, ini beban. Berikutnya pengungkit jenis kedua. Jika urutannya setelah titik tumpu adalah beban, kemudian baru kuasa. Di sini kita lihat tumpuannya di ujung sini. Kemudian ini bebannya, dan inilah kuasa, yaitu tangannya. Sedangkan jenis ketiga, jika urutannya adalah titik tumpu, kemudian gaya kuasa, kemudian gaya beban. Nah, contohnya pinset ini. Pinset ini tumpunya di sini, pojok sini. Kemudian ini kuasanya atau letak tangan kamu kan di sini kalau mau menggunakan pinset, dan di sini bebannya. Jadi urutannya harus tumpu, kuasa, beban. Bu, boleh sebelah kiri atau sebelah kanan? Boleh, sepenting urutannya tetap. Nah, sekarang ayo kita diskusikan. Menurut kamu, apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dari gaya bebannya? Menurut kamu gimana? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena dia merupakan pesawat sederhana. Ayo kita pikirkan, Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimanakah cara agar Benny dan ayahnya dapat berjungkat-jungkit? Bagaimana? Apakah Benny harus maju ke depan ataukah Benny harus mundur? Nah, ini tugas kalian. Kerjakan ya. Ayo kita pikirkan ini. Tolong kerjakan di buku tugas. Duh, ini apa ini kok keluar seperti ini? Ya, itu yang kita pikirkan itu ya. Silakan kerjakan di buku tugas. Next, ini adalah contoh percobaan tuas, ya. Jadi dari soal Benny tadi, bagaimanakah Benny kalau misalkan ayahnya sebagai gaya beban atau FB? Benny di sini, apa yang harus dilakukan Benny? Maju ataukah mundur?
hari ini cukup itu dulu ya. Kemudian soal berikutnya adalah membuka LKS. Saya share di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.